Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Pitaloka, NPM 177550111. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari judul saya, yaitu pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung. Latar belakang. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan, di mana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sosialisasi dan pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan membuat sistem self-assessment berjalan sesuai tujuan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya sosialisasi, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan suatu pemahaman dan gambaran penting mengenai pajak dari banyak sisi. Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan dengan tarif 1% dari omset masih jauh dari diharapkan Direktorat Jenderal Pajak. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan sosialisasi sebagai upaya penting dalam peningkatan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian dari Septiani dan kawan-kawan tahun 2014 mengenai pengaruh administrasi, sosialisasi, dan implementasi PP nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UKM menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif. Banyaknya yang mengeluhkan masih minimnya penyuluhan ataupun penjelasan mengenai PP nomor 46 tahun 2013. Sementara penelitian pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak UKM yang dilakukan oleh Susilo dan Sirajudin 2013 menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai PP 46 tahun 2013 masih minim. Beberapa wajib pajak hanya mengetahui mengenai tarif PP 46 tahun 2013. Sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur di dalam PP 46 tahun 2013. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, baik itu mengenai cara mengisi SPT, kebijakan yang baru dibuat mengenai peraturan pajak, objek pajak, jenis pajak, dan hal lain mengenai pajak. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kedua, untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketiga, untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Keempat, untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah sosialisasi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? Yang kedua, apakah pemahaman perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? Yang ketiga, apakah tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? Yang keempat, apakah sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM? Kerangka pemikiran. Berdasarkan paparan teori yang telah dikemukakan, selanjutnya adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan alur pikir dan sebagai perumusan hipotesis. Kerangka pemikiran tersebut akan digambarkan sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel di samping. Ada wajib pajak UMKM. Variabel pertama sosialisasi pajak X1, variabel kedua pemahaman perpajakan S2, variabel ketiga tingkat pendidikan S3, dan variabel keempat kepatuhan wajib pajak Y. Dan ada diuji asumsi klasik, yaitu multikoliniaritas, kedua ada heterokedastisitas, ketiga normalitas, dan ada uji model regresi, ada uji determinasi R2, uji statistik F, dan uji statistik T. Hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut penelitian Septiani dan kawan-kawan 2014, variabel sosialisasi berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang kedua yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut hasil penelitian Syahril 2013 yang menyatakan tingkat pendidikan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang ketiga adalah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Menurut penelitian Putri 2015, variabel tingkat pendidikan mempunyai pengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PP nomor 46 tahun 2013. Kontribusi. Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Danarsi 2017). Menurut Manuputi dan Sirait 2016 diperlukan kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak dan menerapkan sistem perpajakan ini. Sebab wajib pajak dituntut untuk mengisi sendiri dan menyampaikan SPT tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Semakin tinggi sosialisasi yang insentif, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Dan semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Kurniawan 2014. Disimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak orang pribadi, maka akan semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan, sehingga rasa kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkat. Landasan teori. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma hukum untuk menuntut biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif yang mencapai kesejahteraan umum. Widyaningsih 2011 ayat 2. Teori kepentingan. Teori kepentingan menurut Ilyas dan Barton 2010 ayat 22. Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperlihatkan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Yang ketiga, teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. Teori bakti menurut Ilyas dan Barton 2010 ayat 22, teori ini menekankan pada paham organis Stettker yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi atau perkumpulan dari individu-individu. Sosialisasi perpajakan. Menurut Saptianit et al., sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Pemahaman perpajakan. Pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan. Ari Kuto 2019-118. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengairan dan pelatihan. kpbi.web.id. Kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang berusaha untuk mematuhi segala peraturan perpajakan dan tanpa dipaksa. Supekti tahun 2016. Pengertian UMKM. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan. Populasi dan sampel. Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kuantitatif karena adanya penelitian yang dilakukan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki yang ditimbulkan dari pengaruh sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Andriani dan kawan-kawan 2015. Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang tersebar di Lampung. Sedangkan sampel berjumlah 100 responden wajib pajak UMKM di Provinsi Lampung yang diberi kuesioner sebagai teknik pengumpulan data untuk menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan menggunakan teknik simple random sampling. Jenis dan metode pengumpulan data.
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yang tersebar di Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan kuesioner dilakukan dengan cara menyebarkan pernyataan tertulis yang diberikan kepada wajib pajak UMKM yang tersebar di Provinsi Lampung. Sekian atas presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.